Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana klaim Habaib Ba'alwi terhadap Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Klaim ini terasa menjengkelkan, membuat kita iri, membuat kita benci. Kenapa? Ya karena diakuisisi, dimonopoli, dibuat seolah-olah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah milik mereka, kakek kami. Seolah-olah Nabi Muhammad itu bukan milik umat Islam seluruhnya. Jadi klaim-klaim seperti inilah yang memuakan. Kakek kami, datuk kami, keluarga besar kami. Jangan sampai kamu menyakiti kakek kami. Nabi Muhammad itu kakek kamu atau kakek saya? Wah. Ini sudah keterlaluan. Sudah menyakiti, sudah membuat agama keluarga. Membuat kultus sendiri, agama keluarga sendiri, agama keluarga Nabi. Ini sudah keterlaluan dalam merusak agama Islam ini. Bahkan Nabi sendiri tidak menganjurkan untuk mengkultuskan Nabi sebagai ajaran Islam karena ini keluarga Nabi. Tidak ada. Tetapi ini Ba'alwi sudah menggunakan status keluarga Nabi ini sebagai kebanggaan, sebagai klaim-klaiman untuk kemuliaan diri sendiri, klan sendiri di hadapan orang lain, di hadapan klan lain, di hadapan bangsa lain yang bukan keturunan Nabi. Tentu ini ajaran sesat ya, ajaran bukan Islam seperti ini. Mana mau orang kemudian disisihkan sebagai bukan keluarga Nabi dan dipaksa dalam tanda kutip untuk tunduk, taat dan patuh kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang ribuan tahun yang lalu dan tidak jelas nyambung enggaknya. Pokoknya aku keluarga Nabi seolah-olah keluarga dekat, serumah, Ahlul Bait. Ini penggunaan kata Ahlul Bait juga sudah manipulasi. Ahlul Bait itu orang rumah, ya satu atap lah begitu. Dari kata-katanya juga sudah jelas. Tetapi kemudian diklaim, dicangkokkan menjadi keluarga Ba'alwi. Ini juga akal-akalan. Lucu. Demi apa? Demi untuk digunakan sebagai alat kekuasaan, alat kemuliaan, alat hegemoni, alat meraih keuntungan duniawi. Ini intinya yang kita tuntut dari mereka ini. Jadi secara ugal-ugalan menggunakan nama Nabi untuk kepentingan-kepentingan ini. Dan kata kuncinya sudah didapat bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi. Karena sinyal-sinyalnya yang sudah diberikan Allah. Hei Kiai Iman, teliti ini orang, ini bangsa, ini kaum sudah ugal-ugalan. Sepenae dewe menggunakan nama Nabi. Mengumumkannya, bahkan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan diri, kelompok, keduniaan. Teliti. Tidak sudi. Jangan sampai nama Nabi ini dalam tanda kutip diperkosa oleh mereka semau gue. Sesuai nafsu mereka. Maka kemudian ilham ini masuklah kepada Kiai Imad untuk meneliti dan mereka bukan keturunan Nabi karena sinyal-sinyalnya ya sama dan sistem-sistemnya juga dibuat sama persis seperti zaman Nabi. Jangan kasih sodako, jangan kasih infak, tapi berilah hadiah untuk Nabi dan keluarga Nabi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Maka Habaib Ba'alwi ini lebih senang kalau diberi hadiah. Menghimbau kepada umat di luar Ba'alwi untuk memberikan hadiah-hadiah gratis. Dan mereka kalau tidak dikasih ya celamitan, tahu celamitan, meminta.
mendawir bahkan, kasihlah keluarga Nabi ini hadiah. Ini pahalanya lebih besar. Maka umat Islam berduyun-duyun memberikan hadiah-hadiah kepada Habaib Alwi. Disitulah mereka hidup enak, merasakan nikmatnya tinggal di Indonesia, dilulukan sebagai keluarga Nabi, diberikan hadiah-hadiah gratis, bahkan nilainya fantastis. Ya pasti senanglah mereka menikmati tunjangan-tunjangan, fasilitas-fasilitas, kemewahan-kemewahan. Kita lihat Bahar Smith, Habib Rizik Syihab hidup bergelimangan harta, kekayaannya luar biasa, uangnya di mana-mana, propertinya di mana-mana. Dari mana? Ya dari hadiah-hadiah itu, dari persenan-persenan itu. Orang berduyun-duyun berlomba-lomba ngasih, apa enggak kaya? Dan ini Bib, cash. Amin. Ini cash dan ini cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat kita. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Ghazil juga dapat. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Amin. Assalamualaikum. Mau dicobain dulu kan? Mantap surantap. Inilah yang kemudian diperjuangkan mati-matian agar tidak tercabut status keturunan Nabi karena masalah ini. Kesenangan luar biasa, kekayaan luar biasa, pengaruh luar biasa di Indonesia ini. Pantaslah mereka berjuang mati-matian melawan Kiai Haji Imaduddin agar status mereka ini tidak berubah, tidak tercabut, tidak menjadi mantan cucu Nabi. Karena apa? Ya karena kerugian yang sangat luar biasa besar. Mereka akan menjadi warga biasa, mereka tidak akan pernah diberi hadiah-hadiah fantastis. Mereka harus cari kehidupan normal, kerja keras seperti orang Indonesia lainnya. Syukurin. Dan kita melihat fenomena ini ya terus berjuang. Nggak mau kita dijajah seperti ini. Didawir seperti ini, disuruh memberi terus. Kata Kang Deddy, kambing kita beri, domba kita beri, hasil bumi kita beri untuk mereka itu dengan mengharap berkah air putih. Masya Allah, janganlah kita menjadi orang yang bodoh seperti itu. Sebodoh-bodohnya kita ya masih di rel agama Islam yang wajar lah. Ya, yang wajar itu seperti apa? Memberi kepada guru yang selama ini mendidik kita. Memberi hadiah kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Dan itu pun sangat terbatas, hanya guru-guru kita, kiai-kiai kita saja. Orang lain di luar itu ya biasa saja. Tetapi habaib ini merata sampai bocil-bocilnya pun, orang-orang yang tidak paham agama pun, semua merata, dimuliakan, dikasih hadiah, dieluk-elukan, dipuja-puja. Masya Allah. Ini sudah penyimpangan luar biasa ini. Itulah yang ingin kita berikan pemahaman kepada warga masyarakat agar kita terbebas dari ini semua. Kapan kita bisa bebas sepenuhnya? Wallahu alam. Tinggal bagaimana kita berdakwah mencerdaskan masyarakat kita ini. Jangan sampai mau diperbudak terus, tunduk terus, dan mengakui terus mereka sebagai keturunan Nabi tanpa fakta yang jelas, data yang jelas, bukti yang jelas dari mereka. Dan mereka pintar selama ini meminta husnudzon aja. Baik sangka saja kepada kami, ngakuin saja kepada kami. Jangan neko-neko, jangan berburuk sangka. Akui saja walaupun tidak ada fakta dan data yang jelas. Ini orang-orang dahulu sudah mengakui, maka kamu sekarang harus mengakui. Ini trik dari mereka, doktrin-doktrin dari mereka agar orang yang masih mengakui terus-menerus mengakui. Walaupun tanpa fakta dan data yang nyata dan jelas. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan tetapkan jiwa kita ini di atas perjuangan ini tanpa letih, tanpa mengeluh, tanpa lelah, terus menerus berjuang. Segimanapun mereka kerasnya melawan, kita terus berjuang. Setuju?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah nyata adanya semangat jihad yang salah kaprah untuk membela Habaib Ba'alwi. Dan penggerudukan ini, penggerebekan ini, sweeping ini dilakukan tanpa ragu, tanpa rasa takut, dengan teriakan-teriakan takbir dan la haula wala quwata illa billah. Maju terus. Masya Allah. Jowo vs Jowo diadu karo wong Yaman. Masya Allah. Isin aku. Masih terbelakangnya negara ini ya begini ini. Dan akhirnya PWLS pun defensif, membela diri, mempertahankan diri. Mbah Mono dan kawan-kawan ya menghadang. Ya jadilah apa yang diinginkan HRS itu. Perang, tawuran. Tetapi alhamdulillah sesuai dengan himbauan PWRS tidak meladeni perang, hanya ingin berdamai, mediasi. Tetapi FPI tidak mau, langsung kalau enggak dengan kekerasan ya dengan jalur hukum. Akhirnya ya terus berperang di darat maupun di udara, baik fisik maupun hukum. Wow, sebegitu semangatkah mereka? Itulah doktrin atau hasutan yang luar biasa di dalam hati warga masyarakat pribumi yang harus kita kasihani. Betul? Demikianlah contoh suksesnya hasutan HRS untuk mengadu-adu pribumi ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah lain. Tidak ada FPI daerah-daerah lain yang termakan atau buta hati atau kalap langsung saja mau disuruh-suruh oleh HRS. Kemungkinan FPI di daerah lain sadar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.